Wan Itik atau bapaknya Itik atau bapaknya si Bebek. Ya, barangkali karena di kampung itu orang sering kehilangan bebek atau itik, ternyata si beliau itu yang sering mengambil atau mencurinya, makanya dia disebut dengan Wan Itik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Saskedang di Aceh Tenggara Channel. Channel yang selalu menyajikan tentang sosial, budaya, dan wisata di Kabupaten Aceh Tenggara. Sobat Aceh Tenggara Channel yang dirahmati Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berdiskusi atau menyampaikan tentang yang ada di lingkungan masyarakat orang Alas, yaitu peraman. Peraman dalam bahasa Indonesia itu adalah alias atau nama panggilan atau julukan. Dalam orang Alas juga ini banyak didapatkan nama-nama alias ini atau peraman ini. Tidak semua berkonotasi buruk atau jelek panggilan atau peraman seseorang. Namun penonton Aceh Tenggara Channel, sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, alangkah baiknya diklik subscribe, like, share, and comment, dan menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Aceh Tenggara Channel Kerina, kelaku Roma Jambang, tapi karena aku terus berkelana ke seluruh penjuru dunia, aku disebut kalak gelaku atau pamanku Roma berkelana. Present sekalian kerina. Kenakan kalau aku caca andiki karena dapat pihak kalau sade lo supaya mekuta sade lo supaya menjumah sade sampai sade nakal pe sade. Jadi kalau anu ngatikan aku pamananku caca andiki ya, si angka 1. Bagadi may informasi aku hari kasih kenin maklum kerina marijen. Kelaku sebenarnya uya palu, tapi karena ulahku nau ngadu-ngadu negeri indah, gaur-gaur negeri indah, sehingga aku disebut kalak uya palu wanadu. Izin atas informasi indah. Pertama dulu berkonotasi buruk atau julukannya itu panggilan buruk. Sebenarnya ini kalau dalam agama ini nggak boleh ini. Rasulullah SAW melarang ini membuat paman orang itu atau alias orang itu konotasinya buruk. Contoh umpama ini konotasi buruk, Wan Aduk, nah, Pak Aduk atau bapaknya tukang aduk, begitulah kira-kira. Ya kenapa dia disebutkan atau dikatakan Dewan Aduk? Ya mungkin di kampung itu ulahnya cuma mengaduk aja, mengadu domba, maka dia disebut dengan tukang aduk. Ya mengaduk ya seperti ya mengadu adonan atau sayuran atau makanan itu ya, jadinya kacau balau gitu jadinya ya. Makanya disebut dengan Wan Aduk, itu salah satu contohnya. Ini lagi yang berkonotasi buruk, Wan Itik atau bapaknya Itik atau bapaknya si Bebek. Ya, barangkali karena di kampung itu orang sering kehilangan bebek atau itik, ternyata si beliau itu yang sering mengambil atau mencurinya, makanya dia disebut dengan Wan Itik. Nah, sekali lagi ini dalam agama dilarang. Nah, tapi ya kenyataannya begitulah di kampung-kampung ada julukan atau alias orang atau paman dalam bahasa Alas tadi. Contoh yang lain ini adalah paman atau alias ini ya Walatah, Wan Latah, bapaknya Latah, gitulah kira-kira ya. Nah, dia orangnya latah, nanti kalau dipegang sedikit pinggangnya, astagfirullah, tetap apa ngomongnya tak kemana-mana, ngelantur kemana-mana. Jadi karena itu orang sering menggoda dia, kadang-kadang nanti lagi duduk di kedai kopi, dia asyik minum kopi, tiba-tiba itu pinggangnya dicolek sama temannya, ngomong kemana, akhirnya kopinya pun tumpah kemana-mana. Nah, sehingga dia dijuluki atau dibuat peramannya Wan Latah.
latah orangnya. Tapi sebenarnya nama julukannya itu bukan nama aslinya, mungkin saja namanya si Udin. Si Udin ini suka maling ayam, maka disebut dengan Wan Manuk. Namun tidak semua paman ini atau julukan atau alias ini berkonotasi buruk. Ada juga yang baik. Umpama ini seseorang yang dianggap dia terhormat di kampung itu karena orang segan memanggil namanya, maka nama anaknya dipanggil. Umpama ini ada namanya Pak Zelani, nama anaknya Sidullah, maka dia dipanggil Wan Dullah atau bapaknya Sidullah, gitu kira-kira. Atau Amedullah, emaknya Sidullah. Atau ini ada si Hasan, karena orang menyegani dia untuk memanggil namanya Hasan langsung begitu. Dia mempunyai anak si Rahman, maka dia dipanggil Wan Rahman. Atau bapaknya si Rahman, gitu kira-kira. Itu konotasinya yang baik. Biasanya nama panggilan Wan Rahman, Wan Hasan, atau Ame Rahman atau Ame Hasan ini tadi, itu biasanya nama anak laki-laki yang pertama disebutkan. Umpama ini walaupun dia mempunyai kakak, tapi anak laki-lakinya itu yang pertama itulah dipanggil. Umpama ini nama pertama anaknya itu si Wati, umpama. Kemudian ada nama anaknya si Rahman tadi, maka si Rahman, Wan Rahman, maka Wan Rahman lah dipanggil, bukan Wan Wati. Nah, begitu biasanya. Di zaman Rasulullah SAW, nama-nama julukan ini atau alias ini juga banyak digunakan ketika itu. Contohnya Abu Jahal. Nama asli Abu Jahal itu bukan Abu Jahal, tapi adalah Amir bin Hisam. Arti Abu Jahal itu bapaknya jahat, nakal. Nah, karena kejahalannya maka dia disebut dengan Abu Jahal atau bapak yang jahal atau bapak yang nakal, jahat begitulah kira-kira. Maka pamannya pada waktu itu adalah Abu Jahal. Begitu juga dengan pakciknya Rasulullah SAW, Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan namanya asli. Nama asli Abu Lahab itu adalah Abu Azza bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Lahab ini bersaudara dengan Abdullah bapaknya Rasulullah SAW. Kira-kira ya kalau kita urutkan dia itu pakwonya Rasulullah SAW. Abu Lahab ini artinya api yang membara-bara. Berarti dia bakal sangalas ini seninu wa Rasulullah sama Abu Lahab saudara bapaknya Rasulullah SAW. Dalam orang. Nah, itulah Abu Lahab. Kenapa pengamanannya jelek begitu ya? Karena memang Abu Lahab itu ingin selalu mencelakakan Rasulullah SAW. Tidak suka agama Islam itu berkembang di kota Mekah. Padahal itu adalah anak adiknya. Anak senina deh. Nabi Muhammad anak senina Abu Lahab. Kemudian yang berkonotasi baik itu seperti sahabat Rasulullah SAW yang juga mertua Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'bah bin Sa'ad. Itulah nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya. Abu Bakar As-Siddiq itu artinya bapak gadis yang dipercaya, yang terpercaya. Kenapa bapak gadis? Karena Aisyah itu adalah istri daripada Rasulullah. Satu-satunya istri Rasulullah itu yang gadis itu cuma Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut dia dengan Abu Bakar As-Siddiq, bapak gadis yang sangat dipercaya. Ada lagi konotasi yang baik itu atau paman itu atau alias itu di zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah yang perawi hadis ya, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah itu suka sekali dengan kucing dan banyak memelihara kucing. Nama asli Abu Hurairah itu bukan Abu Hurairah. Menurut tarikh Islam atau sejarah Islam, nama Abu Hurairah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amin. Ada juga yang mengatakan Abdullah bin Syakr. Saya nggak tahu artinya itu. Kalau Abdullah bin Amin itu mungkin ya hamba Allah yang amanah gitu kira-kira ya. Tolong orang yang bisa bahasa Arab diperbaiki kalau ada yang salah. Nah, jadi begitulah peraman tadi dalam
bahasa Alas atau keseharian di dalam lingkungan masyarakat Alas. Jadi kesimpulannya, kalau kita tidak mau dibuat orang pamana kita pamana yang jelek, ya jangan berbuat jelek. Dan jangan juga kita berharap nama panggilan kita, pamanan kita itu atau alias kita itu dipanggil dengan panggilan yang baik. Orang sajalah yang menilai. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Lepas nambat taring niulihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.